Salam traders, balik lagi sama saya Ali Firmansyah di channel ESG Destruction. Oke, mungkin kali ini video ini akan dipenuhi dengan sebuah amarah kali ya. Karena apa? Ini didasari dengan representatif pertanyaan-pertanyaan gak sopan ya, entah dari para subscriber saya atau hater saya yang mungkin kelihatannya bodoh. Andai saja pertanyaan ini dilontarkan dengan bahasa yang biasa saja ya, nggak mungkin saya tampilkan di YouTube juga gitu kan, karena bahasanya udah gila banget lah gitu. Ada saja pertanyaan ini bahasanya sopan, bang kenapa ya kalau kayak ini atau seperti apa gitu yang lebih baik lagi nih. Ini pertanyaannya udah kayak gitu nyolok banget guys. Mungkin kalau misalkan kalian melihat di video-video saya yang lalu atau di komentar-komentarnya gitu, banyak juga orang yang bertanya yang nggak sopan seperti itu. Entah kalian tahu ataupun nggak tahu, saya rangkum ada semacam tiga pertanyaan bodoh ya, tiga pertanyaan bodoh yang harusnya saya bisa mentoleransi andai kata dia itu sopan nanyanya. Tapi karena dia nanyanya udah nyolot, udah saya digoblok-goblokin, udah saya dibilang tukang tipu lah atau apalah kayak gitu, padahal dia sendiri nggak ngerti gitu kan, padahal dia sendiri yang bodoh gitu kan. Nah, pertanyaan apa itu? Yang paling pertama yang sering banget ditanya, bang, gue udah main di leverage trading nih, entah di Bingbond, XBT, Bitcoin ataupun yang lainnya. Perasaan gue pakai leverage 10 kali lipat dan 100 kali lipat sama aja tuh. Waktu gue profit 5%, tetap aja 5%. Wah, lu nipu yuk bang, dan sebagainya. Leverage-nya nggak fungsi. Goblok lu itu namanya, anjir. Goblok. Mana ada leverage gak fungsi, lu yang bego. Udah ngata-ngatain saya bodoh lah, apalah, tukang tipu lah. Leverage itu tidak dihitung dari jumlah persentase profitnya. Oke, nah kalau misalnya kita perhatiin kayak begini ya, mau leverage 10 kali lipat, mau leverage 25 kali lipat, kalau misalkan profitnya ya 10%, ya udah 10% misalkan kayak gini ya. Misalnya kayak gini, saya open margin $1.000 menggunakan leverage 10 kali lipat, untungnya 8,93%. Terus lu mau bilang kalau misalkan untung 89,34 atau 8,93% ini dikali 10 gitu, lu langsung untung profit 89,3% atau $890. Lalu tolol lah namanya kalau misalnya kayak begitu. Itu tolol. Ya kan? Kalau nanya itu yang sopan bos ya. Udah salah, ngotot, gak jelas lagi. Persentase profit seperti ini, oke, itu dihitung memang sudah dikalikan dari jumlah leverage tersebut. Misalkan kita open posisi di harga 31.985 dan close posisi di harga 32.271. Kalau lu nggak bisa ngitung, gue bantuin ngitung ya. Jarak antara 31.985 ke 32.271 itu jaraknya cuma 0,89%. Lu hitung pakai kalkulator kalau lu masih bego, oke? Lu hitung pakai kalkulator jarak antara open dan close ini cuma 0,893%, oke? Gak nyampe 1%. Tapi dikarenakan saya memakai leverage 10 kali lipat, maka dari itu saya profit kurang lebih 8,93%. Yang tadinya kalau kalian memakai leverage 1 ataupun main spot trading, itu harusnya kalian untung cuma 0,89%. Itulah yang dinamakan leverage ya. Jadi leverage itu mengkali lipat gandakan ya antara jarak si last price-nya Bitcoin USDT ini. Bukan pada saat profitnya guys, bukan pada saat profitnya. Jadi misalkan Anda kalian memakai leverage 100 kali lipat, berarti ini sudah profit 89,3% dan ini mungkin udah $890. Andai kata memakai leverage 100 kali lipat. Tapi karena ini sudah memakai leverage 10 kali lipat, saya untungnya hanya segini karena jarak open dan close-nya ini cuma 0,89%. Ingat ya, jumlah persentase itu dikali lipatkan dari total last price-nya. Antara jarak interval open posisi dan close posisi. Bukan kalian profit terus dikalikan 10 kali lipat, dikalikan 100 kali lipat, dikalikan 50 kali lipat. Nggak gitu konsepnya. Nggak gitu konsepnya bos. Oke, makanya kalau misalkan nanya itu santai aja. Biar saya jawabnya santai gitu kan. Kalau kalian santai, saya juga segan gitu kan. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan paling konyol dan paling sering ya, paling sering kegoblokan para subscriber saya atau para, bukan subscriber ini kayaknya para haters ya. Saya yakin para subscriber saya pada sopan-sopan semua. Kalau nanya andai kata sopan, saya nggak akan semarah seperti ini. Banyak banget yang nanya, bang, ini perasaan gue mau XBT atau Bingbond atau Bitcoin fee-nya mahal banget. Saya kira dia mau ngasih bukti seperti apa. Emang iya ya fee-nya mahal banget gitu. Akhirnya dia ngirim bukti kan. Buktinya kayak gini nih, oke?
Nah, dia udah profit kurang lebih 3.584. Biaya transaksinya itu kurang lebih 363 dolar sama 363 dolar. Kalau misalkan kita bulatkan kurang lebih 700 dolar. Atau kalau misalkan dirupiahkan itu fee transaksinya kurang lebih ya 10 juta rupiah. Sekitar 10 juta rupiah. Oke, bagi sebagian orang awam yang langsung nelan mentah-mentah, oke, itu pasti langsung bilang, anjir lah, gila fee-nya doang 10 juta. Bisa kaya itu market, bisa ini, aduh gue bangkrut, gue dibegoin aja. Nah ini, orang yang selalu menelan mentah-mentah tentang sebuah bukti yang tidak ditelaah dengan secara baik-baik. Lu protes, fee tradingnya 10 juta, oke? Fee tradingnya 10 juta. Tapi lu nggak ngaca, bos. Lu nggak ngaca nih. Tapi ada juga sih yang nanya kayak gini, sopan-sopan ya. Ini intinya bukan video untuk orang yang sopan ya. Ini videonya untuk orang-orang yang apa namanya nggak sopan gitu nanyanya ke saya. Fee 10 juta. Mahal. Oke, mahal. Lu yakin kalau misalnya fee 10 juta itu mahal? Satu kali open posisi itu emang mahal ya. Wih, mahal banget 10 juta. Tapi lu nggak ngelihat transaksinya, bos. Lu lihat nih ya. Lu open posisi sebesar kurang lebih marginnya 4.844 dolar. Atau kalau dirupiahkan ya, kalau dirupiahkan itu kurang lebih sekitar 70 jutaan, oke? 70 jutaan plus leverage 150 kali lipat. Ya, itu kalau dikalikan ya, silakan kalikan sendiri. Berapa 75 juta dikali 150 kali lipat? Kurang lebih dia open posisinya 11 miliar. Masih bego juga. Lu open posisi 11 miliar. Lu open posisi 11 miliar dibilang 10 juta mahal. Gue tanya ya, market mana yang fee-nya lebih murah? Gue tanya, lu main di Indodax, lu bilang fee-nya murah. Lu coba open posisi pakai 11 miliar. Berapa fee trade-nya sekali open posisi? Indodax sekali open posisi itu 0,3%. Ya, waktu close juga 0,3%. Lu kalikan 0,6%-nya 11 miliar berapa, bos? Nih, hasilnya. Kelihatan nggak lu? 66 juta kalau lu main di Indodax. Ini masih mending fee-nya cuma sekitar 10 juta. Nah, coba pikir pakai logika. Lu komplain bahwa fee trade-nya itu mahal banget, tapi lu nggak ngaca. Berapa total trading yang sedang lu tradingkan? Emang lu kata duit 11 miliar nggak dikit apa? Hah? What? Duit 11 miliar itu banyak banget. Lu udah pernah punya belum? Aduh, kadang-kadang suka lucu aja kayak begini kan. Udah ngotot salah ya kan, dimaki-maki lagi saya. Gila banget ya kan. Dia protes, makanya ya, bagi kalian nih ya yang protes fee-nya kok mahal banget, coba lu ngaca diri, bos. Coba lu ngaca diri ya. Lu ngaca diri, lu bandingin sama market-market lainnya. Lu bandingin coba yang lu bilang Indodax murah bang, cuma 0,3%, mata lu murah. Dia leverage-nya cuma 1, dia spot trading. Kalau misalkan lu pakai leverage trading, itu lu dikasih kesempatan yang lebih bagus daripada spot trading, ya kan? Dipinjamkan modal atau dikalkulasikan modalnya itu tadi, sehingga memang ya open posisinya itu fee trade-nya setara dengan 11 miliar. Lu bilang gila apa lu? Lu open posisi kurang lebih 5.000 dolar dengan 150 kali lipat. Lu kaliin sendiri berapa tuh? 5.000 dolar kali 150 kali lipat. Kalau hasilnya 11 miliar ya, berarti yang salah siapa gitu kan? 11 miliar gila. Bang, lu lebih banget sih 11 miliar dong. Bukan masalah 11 miliarnya. Dia kebanyakan protes gak sopan. Katanya open posisinya fee trade-nya mahal gitu. Coba lu ngaca, lu bandingin sama market-market lainnya coba. Lu mau main market MoonXBT, BCR gitu, lu bandingin sama Indodax atau Binance atau Bybit dan sebagainya kayak gitu. Lu bandingin, hah? Indodax kalau lu open posisi 11 miliar itu kurang lebih 66 juta tadi gue hitung ya. Kalau di MoonXBT cuma 10 juta, berapa kali lipat lebih murahnya? Dan lu masih bilang kalau MoonXBT mahal, lu tolol. Lu nggak bisa nyerna apa yang sedang terjadi sebenarnya, ya. Karena leverage dan spot itu bukan dihitung dari modalnya, tapi total modal yang lu pakai. Lu pakai modal 70 juta dikalikan 150 kali lipat ya. MoonXBT harus nyediain uang 11 miliar, bos. Lu minjem 11 miliar cuma dikasih bunga 10 juta doang. Lu protes. Sedangkan kalau lu main di Indodax tanpa bunga, potongan fee trade-nya aja udah 66 juta. Makanya pikir pakai otak ya, nggak usah pakai otot dulu. Sebelum itu dicerna dulu yang bagus, oke? Tripping, bro. You trip. Lalu yang ketiga nih, pertanyaan konyol dan mungkin ini juga nyambung sama yang kedua tadi. Yang pertama tadi kan leverage nggak fungsi. Lalu yang kedua yang katanya fee itu mahal. Lalu yang ketiga banyak sekali yang protes ya tentang kegoblok
kegoblokannya menurut saya ya, tentang kebodohannya gitu kan. Kenapa saya bilang bodoh? Ya itu udah salah ngotot lagi. Kalau misalkan dia nggak tahu, nanya baik-baik gitu, nggak usah kayak gitu, biasa aja. Dia bilang bahwasanya, halah mana ada Moon XBT Bit Chart itu fee tradingnya 0,5% atau ada yang bilang 5% atau ada yang bilang 50%. Ya lu nggak mikir, lu leverage berapa yang lu pakai? Aduh, bodoh banget sih lo ya. Nih ya, gue contohin ya. Nih, misalkan margin $100 ya, margin $100, lu pakai leverage 10 kali lipat ya. Total paymentnya $100,6 dan lu mau bilang bahwasanya fee-nya 0,5% atau 0,6%. Aduh. Makanya bos, kalau ngomong dipikir dulu ya. Lu nggak inget kalau misalnya lu lagi pakai leverage 10 ya. Fee trade ya, fee trade itu dihitung dari angka 0 dan 1, bukan dari angka 10 atau bukan dari total payment yang setiap lu bayarin. Jadi lu mau bilang kayak begini gitu, wah ini fee-nya 0,6%, terus kalau lu pakai leverage 100 kali lipat, wah ini fee-nya 5% kayak gitu kan. Dah, dari mana 5%-nya? Karena leverage itu dihitung dari 1. Oke, dari 1. Kalau misalkan ini pakai leverage 10 kali lipat ya, saya jelasin ya. Kalau pakai leverage 10 kali lipat dan total payment-nya adalah $100,5, itu berarti fee tradingnya itu 0,05%. Oke? Loh bang, itu kan 0,5% buktinya. Ini kan udah dikali 10 bos. Ini udah dikali 10. Kita pakai leverage 10 kali lipat nih. Berarti kalau misalkan dibagi lagi 10 alias kalian pakai leverage 1 ya, berarti fee trade-nya cuma 0,05. Begitu coy, cuma begitu aja gitu. Jadi lu jangan terlalu repot. Jangan ngebandingin ini 0,5 kalau leverage 100 kali lipat jadi 5% gitu. Wah, 5% cepet kaya dong itu Moon XBT. Berarti Indodax aja cuma 0,6%. Bego lu nggak ketulungan kalau misalnya kayak begitu. Oke? Kalau yang udah paham ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan udah nggak tahu, salah, ngotot, itu ya menurut saya sedikit-sedikit kesal gitu kan. Harusnya Anda bisa mempelajari, memahami dulu, baru kalian berkomentar. Ingat ya, fee trading itu kelipatannya dari 1. Mulai dari 1 sampai 10. Kalau misalkan udah 10 kayak gini, berarti udah nggak kehitung dari satunya. Berarti udah kalian pakai modal setara 10. Gitu. Kan kalau misalnya kayak gini kan logikanya modalnya $100, marginnya $10, kalian itu pakai margin setara $1.000. Kan gitu. Pakai $1.000 terus di sininya berarti 0,05%, bukan 0,5%, apalagi 5% kalau memakai leverage 100 kali lipat. Ingat ya, fee trading itu adalah menghitung dari total volume trading. Total volume trading itu ngitungnya bagaimana? Margin dikali leverage. Oke? Semoga paham dan semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan sebarkan ke teman-teman kalian, share ke teman-teman kalian atau yang ya nggak tahu atau yang ngotot dan sebagainya, supaya dia tercerahkan otaknya. Oke? Saya Andi Firmansyah. Use your logic. Salam traders.